Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 kelas 12.1 akan mempresentasikan tentang sumber dan fungsi dari protein. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Michael, absen 19. Nama saya Nisrina Putri Sania, absen 24. Nama saya Dewi Malianti Anggraini, absen 8. Nama saya Karin Veronica, absen 17. Nama saya Intan Dari Husna, absen 15. Perkenalkan, nama saya Danu, saya dari kelas 12.1, nomor absen 6. Fungsi pertama protein adalah sebagai struktur. Pernah nggak sih kita berpikir kalau misalnya kita jatuh, apa organ di dalam tubuh kita bergeser? Nah, ternyata di dalam tubuh manusia terdapat suatu jaringan yang dinamakan jaringan ikat. Jaringan ini berfungsi untuk menyokong jaringan tubuh lain agar tetap ada pada posisinya. Jaringan ini juga berfungsi untuk memberi tubuh manusia bentuk dan kekencangan. Nah, ternyata di dalam jaringan ini terdapat serat-serat yang disebut kolagen dan elastin. Kolagen merupakan protein yang sebagian besar terdiri atas asam aminoglisin, alanin, dan prolin yang alami ditemukan dalam tubuh. Faktanya, 30% dari keseluruhan protein dalam tubuh manusia merupakan kolagen. Kolagen berperan penting dalam pembentukan kekakuan tubuh dan kekuatan tubuh atau sebagai fondasi tubuh. Kita dapat menemui kolagen di rambut, kuku, tulang, otot, tulang rawan, dan kulit. Sedangkan elastin merupakan protein yang bersifat elastis. Elastin bertanggung jawab terhadap kelenturan bagian-bagian tubuh seperti kulit, usus, dan paru-paru. Serat elastin terdiri atas molekul-molekul elastin yang dihubungkan oleh crosslink atau ikatan silang. Selanjutnya adalah fungsional yang dibagi menjadi 5 bagian, yaitu protein as enzim, protein as hormones, protein as antibodies, protein as transport, and protein as storage. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang protein as enzim. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu enzim? Enzim adalah satu atau beberapa gugus polipeptida yang berfungsi sebagai katalis dalam suatu reaksi. Pengertian katalis sendiri adalah senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa ikut bereaksi. Berdasarkan struktur enzim dibagi menjadi 2 komponen, yaitu komponen protein dan komponen non-protein. Komponen protein lebih dikenal dengan apoenzim, sedangkan komponen non-protein dikenal dengan gugus prostetik. Gugus prostetik sendiri dibagi menjadi 2 bagian, yaitu koenzim dan kofaktor. Koenzim merupakan gugus organik yang contohnya adalah vitamin, sedangkan kofaktor adalah gugus anorganik yang contohnya adalah ion-ion logam. Kalian pasti bingung, kenapa enzim dapat mengkataliskan suatu reaksi? Nah, begini mekanismenya. Enzim mengkatalis suatu reaksi dengan cara menaikkan kecepatan reaksi dan menurunkan energi aktivasi. Penurunan energi aktivasi ini dilakukan dengan mereaksikan suatu substrat dengan suatu kompleks. Nah, untuk lebih jelasnya, begini secara singkat cara kerja dari enzim. Setelah terbentuk suatu produk ini akan terlepas dari enzim, dan enzim ini akan mencari substrat lain sehingga dia akan membentuk produk-produk lain. Nah, ternyata ada 2 teori loh tentang cara kerja enzim ini. Teori yang pertama adalah teori Lock and Key, dan teori yang kedua adalah induced. Pada teori Lock and Key ini dikatakan bahwa sisi aktif dari enzim ini merupakan sisi yang kaku. Contohnya itu gembok dan kunci. Jadi kalian harus memasukkan kunci yang pas untuk membuka gembok tersebut. Jika kalian menggunakan kunci yang berbeda, maka gembok tersebut tidak akan terbuka. Sedangkan untuk teori induced, sisi aktif enzim ini bersifat fleksibel. Untuk lebih jelasnya, silakan kalian tonton video tersebut. The interactions between the substrates and the enzyme stresses or weakens some of the chemical bonds in the substrates. These stresses encourage a link between the 2 substrates, leading to the formation of a different molecule. As a result of the chemical interactions within the active site, a new product is formed. The product is released from the active site. The enzyme assumes its original shape and is free to work again. Fungsi protein selanjutnya adalah sebagai hormon.
Hormon adalah senyawa kimia organik yang sebagian besar terdiri atas protein dan dihasilkan dalam tubuh melalui kelenjar endokrin. Hormon yang dihasilkan akan diedarkan melalui peredaran darah. Setiap hormon memiliki fungsi spesifik yang akan mempengaruhi sel tertentu di dalam organ tubuh manusia. Contohnya adalah pankreas yang memproduksi hormon insulin sebagai respons adanya kadar gula dalam darah. Hormon insulin akan diproduksi oleh pankreas khusus untuk mengikat gula dalam darah agar tidak menumpuk di dalam darah. Contoh hormon lain adalah hormon kortisol yang mempengaruhi metabolisme glukosa dalam tubuh, dalam hati, dan otot. Selanjutnya, saya akan membahas tentang antibodi. Antibodi merupakan suatu molekul atau zat yang dibuat untuk merespon molekul asing yang masuk ke dalam tubuh, seperti bakteri, virus, dan lain-lain. Nah, bakteri dan virus ini biasanya disebut juga dengan antigen. Nah, antigen dan antibodi itu berupa molekul protein yang biasanya itu mengandung sedikit polisakarida atau karbohidrat. Biasanya itu sekitar 90%-nya itu molekul protein dan 10%-nya itu polisakarida. Kemudian saya akan membahas contoh struktur dari antibodi. Nah, di sini tuh karena antibodi merupakan protein, maka strukturnya ini merupakan rantai panjang asam amino yang memiliki dua rantai utama, yaitu heavy chain atau rantai berat dan ada light chain atau rantai ringan. Kemudian di ujungnya ini terdapat antigen binding site yang berfungsi untuk membentuk asam amino yang spesifik sesuai dengan antigen yang direspon. Jadi bagian ini akan mensintesis asam amino itu sesuai dengan antigen yang direspon. Kemudian di rantainya ini dihubungkan dengan ikatan bisulfida. Ini bisa dilihat yang tulisannya SS. Nah, itu tuh namanya ikatan bisulfida dan memiliki hing atau engsel. Jadi di tengahnya itu sangat fleksibel, bisa muter kanan, muter kiri, atas bawah, sesuai dengan antigennya. Jadi misalnya antigen masuk, nah terus disesuaikan strukturnya dengan hing ini, engselnya. Lalu selanjutnya ada fungsi protein. Fungsi protein adalah tempat penyimpanan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh, serta menyimpan cadangan makanan yang berguna untuk tubuh dan kembang makhluk hidup itu sendiri. Bila mana kita makan, makanan tersebut masuk dalam tubuh kita, makanan tersebut akan diubah menjadi energi. Lalu, energi tersebut disimpan dalam bentuk lemak. Energi dapat keluar jika mana kita melakukan kehidupan sehari-hari, seperti kehidupan sehari-hari. Lalu bila mana kita melihat orang sekitar yang memiliki berat badan berlebihan atau bisa dikatakan obesitas, itu disebabkan oleh energi yang masuk ke dalam tubuh kita tidak sebanding dengan energi yang keluar. Jadi jika mana kita memiliki berat badan berlebih atau obesitas, kita harus rajin-rajin berolahraga agar energi tersebut dapat keluar segimana mestinya. Setelah itu, di antara protein yang berfungsi untuk penyimpanan ada piritin, albumin, dan kasein. Nah, selanjutnya yaitu protein sebagai transportasi. Seperti yang kita ketahui bahwa darah merupakan alat transportasi di tubuh kita. Darah terdiri dari 4 bagian penyusunnya, yaitu 91% air, 8% merupakan protein, 0,9% adalah mineral, dan selebihnya merupakan garam. Hemoglobin merupakan salah satu contoh protein yang terkandung di dalam darah. Hemoglobin mengandung zat besi sehingga dapat mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh, terutama bagian organ dan jaringan tubuh. Nah, banyaknya oksigen yang terikat pada hemoglobin akan mempengaruhi darah, terutama pada warna darah sehingga berwarna merah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa hemoglobin merupakan contoh dari protein yang terkandung di dalam darah yang akan membawa oksigen atau dijadikannya sebagai transportasi untuk menyebarkan oksigen ke seluruh tubuh.
Oke, jadi saya akan menyampaikan tentang source atau sumber-sumber protein. Di mana sumber-sumber protein ini sebenarnya ada banyak. Bisa dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari, seperti telur, susu, kedelai, dan lain-lain. Yang kali ini saya akan bahas adalah telur, susu, dan kedelai. Yang pertama ada telur. Telur adalah makanan yang mengandung protein, di mana protein yang terkandung dalam telur disebut dengan albumin. Albumin adalah protein yang berfungsi untuk memenuhi energi pada tubuh manusia. Lalu yang selanjutnya ada susu. Susu adalah salah satu sumber protein, di mana susu ini mengandung kasein. Kasein protein adalah protein yang lengkap. Maksudnya protein yang lengkap itu apa sih? Protein yang mengandung 9 asam amino esensial. Asam amino esensial adalah asam amino yang diperlukan oleh tubuh tetapi tidak diproduksi oleh tubuh. Lalu yang terakhir ada kedelai. Kedelai adalah salah satu makanan yang mengandung protein juga, di mana si kedelai ini mengandung protein yang bernama soy protein. Dan ada pun makanan-makanan lain yang mengandung protein seperti kacang almond, gandum, yogurt, dan lain-lain. Saya rasa cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada pertanyaan dan ada yang ingin ditambahkan, bisa ditulis di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih.